Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para petubar Indonesia. Untuk kali ini saya akan sedikit memberikan gambaran tentang mengapa dalam proses eh, bintang satu sering terjadi pengurangan jumlah personal ekspor. Ya, kenapa bisa terjadi? Nah, ini adalah eh, layar kerja saya di PITUB. Jadi caranya kita lihat dulu personal ekspornya itu ada berapa. Nah, ini di dalam personal ekspor itu ini adalah misi-misi yang aktif pada saat kita menjalankan aplikasi PITUB. Jadi ini harus menjadi acuan kerja kita di PITUB. Jadi dalam satu misi itu ada 40 hari ya, 40 hari. Ini merupakan waktu aktif satu misi. Jadi ketika kita bekerja, kita harus selalu memperhatikan jumlah misi setiap hari. Semakin hari semakin berkurang, berarti contoh ini misi yang paling atas ini adalah tinggal 2 hari, berarti 2 hari ke depan maka misinya ini masuk dalam proses misi kadaluarsa. Nah, makanya nanti tinggal ini jumlahnya 8 ke bawah, tapi ketika ini sudah berkurang satu, maka jumlah misinya berkurang jadi 1. Mengapa itu terjadi? Karena waktu kerja sudah masuk masa kadaluarsa. Jadi caranya untuk mencukupkan lagi 8 adalah menukar misi poin kita poin kita yang kita dapatkan dengan membeli satu misi untuk mencukupkan 8 misi, karena ini akan menjelang masuk misi bintang 2 ya. Nah, kemudian itu yang pertama. Jadi misi itu punya waktu kadaluarsa. Nah, kemudian ini view point saya ini sebenarnya sudah bisa membeli misi, membeli level. Kenapa? Karena sudah mencukupi. Karena satu level itu di bintang satu level itu harganya 10 view point. Jadi ini sudah bisa beli 2 misi, tapi tidak bisa beli misi karena di dalam misi bintang satu itu hanya ada 8 level yang tersedia. Jadi ini harus diperbaharui saja kalau misalnya ada salah satunya yang masuk kadaluarsa. Itu. Kemudian bagaimana cara mengetahui misi-misi kita yang kita jalankan? Nah, ini ada di mission ya. Jadi kita klik saja missionnya, mission. Kemudian ini kita lihat ini misi saya. Nah, ini misi saya. Ini ada 8/8. Nah, ini misi bintang 1 itu hanya ada 8. Jadi tidak boleh lebih dari 8. Jadi walaupun nilainya sudah cukup untuk beli misi, tapi karena hanya 8 yang tersedia seperti tadi yang saya perlihatkan itu, maka kita simpan saja itu untuk persiapan menukar apabila misi kita sudah masuk masa kadaluarsa. Nah, sekarang kita lihat misinya. Ini semua ada 8 yang aktif ya. Ini tinggal 2 hari, berarti kita sudah persiapkan memang poin untuk penukaran di bintang 1 level yang masuk kadaluarsa. Jadi pada saat kita sudah ganti, kita sudah beli lagi satu misi, maka tetap berjalan 8 level. Oke? Mudah-mudahan paham ya. Kemudian bagaimana cara mengetahui misi yang masuk masa kadaluarsa? Jadi kita ambil saya misi. Nah, jadi misi ini adalah kerja harian kita. Jadi kita klik saja misinya. Kemudian kita ambil kadaluarsa, ini ada kadaluarsa. Jadi di sini ada memang 3 pilihan. Ya, ada penukaran, ini khusus untuk menukar poin menjadi sebuah level atau sebuah bintang. Ini ada semua bintangnya ke bawah. Ini jumlah-jumlah poin yang harus kita siapkan untuk menukar ke bintang selanjutnya. Tapi untuk persiapan untuk menukar ke level-level, nah, ini juga disesuaikan. Kalau misi bintang 1 itu 8 level, ini misi bintang 2 4, ini 3, bintang 3. Bintang 3 itu 2. Kemudian misi bintang 4 juga 2. Ini misi bintang 5 1, ini kemudian ini juga 1 ya. Jadi semakin tinggi misinya, semakin berkurang levelnya. Sedangkan semakin rendah misinya, maka jumlah level semakin besar. Nah, sekarang kita lihat kadaluarsanya ya. Jadi kadaluarsa. Jadi saya bisa meraih 8 misi bintang 1 di level 8 level ini karena saya sering melakukan proses menukar apabila misi saya itu mengalami masa kadaluarsa. Jadi ketika poin Anda sudah mencukupi untuk mengganti misi yang kadaluarsa, maka silahkan segera lakukan proses penukaran untuk mengganti misi yang kadaluarsa. Karena kalau kadaluarsa berarti tidak bisa dipakai, jadi harus memang diganti baru.
Nah, ini adalah misi yang sudah masuk kadaluarsa. Jadi misi yang sudah masuk kadaluarsa di akun saya ini ada misi gratis. Ini waktu pertama masuk di VTube ya. Ini misi sudah. Ini kalau kita mau selesai ini biasa diberikan hadiah naik ke bintang 1. Kemudian ini misi bintang 1-nya. Ini sudah 3 kali kadaluarsa. Nah, jadi sudah 3 kali juga proses penggantian misi bintang 1 di 8 level tadi. Jadi ada 3 yang kadaluarsa. Nah, ini adalah tujuannya kita ganti adalah untuk memperbarui misi yang masuk kadaluarsa. Nah, tapi apabila misi kita itu masuk kadaluarsa, VTube itu tidak akan merugikan membernya. Kenapa? Karena ketika kita menukar satu level, di penghasilan kita satu level itu di dalam bintang 1 itu adalah 12 view point. 0,3 kali 40 hari sama dengan 12 view point. Kemudian 10 itu kita pakai untuk menukar. Ya, kenaikan level atau mengganti level atau naik level itu harus 10 view point. Nah, berarti masih ada sisa 2 view point. Kemana itu 2 view point? 2 view point itu ketika sudah masuk kadaluarsa itu akan tersimpan di sistem VTube. Jadi tidak usah ragu, nanti pada saat masuk bintang 8 semua yang kita simpan itu akan dimunculkan oleh sistem. Sehingga nanti misi-misi kita itu di bintang 1 level 8 maksud saya tadi itu akan cepat kita raih, cepat kita dapatkan. Hingga kita akan mengumpulkan jumlah view point 100 view point untuk menuju ke bintang 2. Jadi ini harus kita usahakan masuk di bintang 2 dengan mengejar view point 100 view point. Bagaimana cara mengejar view point 100 adalah 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara menonton dengan mengumpulkan poin per poin, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara fast track. Fast track itu adalah sistem kerja VTube dengan cepat dengan membeli poin. Jadi member diharuskan menyediakan dana untuk menukarkan ke dana tersebut untuk membeli poin. Jadi 100 ini kalau dikali dengan harga dolar sekarang itu 14.200, berarti satu misi ini ke misi bintang 2 itu kita butuhkan dana 1,4 juta lebih ya. Jadi ini untuk mau naik ke bintang 2. Tapi kalau kita jalur menonton berarti kita harus menyediakan misi persiapan poin itu harus mencukupi 100 view point. Nah, kita lihat ini ya ini. Ini view point saya sudah ada 20, berarti saya masih mencari sekitar 80 view point. Bagaimana cara untuk mendapatkan 80 view point adalah rajin menonton dengan mengumpulkan menyelesaikan iklan 10 per hari dan akan diganjar dengan penghasilan view point setelah kita melakukan proses klaim ya. Jadi kita bisa lihat di sini penghasilan saya sehari itu dalam menonton itu pertama adalah ini 2,4 ya, personal rewards, penghargaan bagi perorangan ya. Jadi ini ada 2,4, ini didapat dari 8 misi yang aktif ya, 8 misi aktif ini. Nah, ini ada 0,3, 0,3, 0,3 dan seterusnya. Itu 8 kali 0,3 sama dengan 2,4. Kemudian yang kedua adalah hasilnya dari referral rewards. Ini adalah penghasilan dari member langsung saya. Jadi ketika member saya itu melakukan kegiatan nonton, saya masih bisa mendapatkan sedikit keuntungan dari keaktifan member di bawah langsung saya. Itu bisa saya dapat 0,63 dengan jumlah member sekitar 28 orang ya. Jadi ketika mereka semua aktif maka saya bisa dapat 0,69. Sedangkan ini satu lagi penghasilan tambahan saya adalah reward team. Jadi ini adalah kekompakan tim. Itu saya bisa dapat 0,1278. Jadi kalau semua di total ini 2,4, 0,69, 0,1278 itu saya bisa mendapatkan penghasilan dalam sehari dalam menonton itu bisa setara dengan 3,2 ya. Nah, itu jadi 3,2 saya bisa dapatkan dalam sehari dalam proses menonton iklan dan membantu teman-teman menyelesaikan misi. Nah, jadi di dalam VTube itu siapa yang rajin bekerja, siapa yang rajin menyelesaikan misi, maka dia akan mendapatkan view point.
Sedangkan yang hanya berleha-leha, bersantai-santai itu tidak akan mendapatkan view point. Ya itu. Jadi ini gambaran tentang bagaimana bisa menghasilkan view point hingga mencapai nanti angka 100. Ketika nanti ini sudah mendekati angka 100, berarti personal export ini kalau memang kita bisa menghitung dengan dalam keadaan baik, itu bisa kita hentikan membeli atau menukar level ya, sehingga nanti ini akan tercukupi 100 view point untuk naik ke bintang 2. Oke, demikian. Jadi di dalam P2P itu, di dalam bisnis P2P itu, member itu tidak pernah ada yang dirugikan, tapi justru diuntungkan ya. Apalagi ini misinya modelnya misi hanya nonton gratis. Kita tidak pernah mengeluarkan dana, tapi kita bisa membeli beberapa level, membeli bintang dengan hanya menonton iklan. Jadi dengan menonton itu kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Oke, demikian sedikit gambaran tentang mengapa ada misi kadaluarsa dan mengapa harus dibeli yang baru. Itu adalah usaha kita untuk meremajakan kembali view point dan misi atau level kita di bisnis P2P. Oke, mudah-mudahan sedikit tambahan ini bisa menambah pengetahuan bagi member-member baru di dalam menjalankan bisnis P2P. Sukses untuk semuanya. Mudah-mudahan ke depan bisnis yang kita sudah bangun ini bisa jaya dan bisa mengarah ke pencapaian tertinggi, yaitu bintang 6 atau mencapai peringkat diamond. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Besar Caling memberikan sedikit penjelasan. Terima kasih.